Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih cara untuk mengubah dari pecahan menjadi desimal. Pasti ketika dalam bentuk pecahan itu pasti akan bingung ketika mengubah dalam bentuk desimal jika tidak mengetahui bagaimana sih caranya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mengubah pecahan dalam bentuk desimal. Pecahan itu ada beberapa ya, ada pecahan desimal, ada pecahan campuran, ada pecahan biasa. Di sini saya akan menuliskan bilangan ya, atau pecahan 1, 9 per 10. Bagaimana sih cara untuk merubah pecahan campuran itu menjadi pecahan desimal atau bilangan desimal atau desimal itu boleh. Nah, di sini kalian dapat merubah secara langsung atau ingin merubah dalam bentuk lain terlebih dahulu, bebas ya, boleh. Di sini akan saya tunjukkan beberapa cara. Misal di sini saya akan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dulu, kemudian diubah menjadi pecahan desimal. Caranya bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Caranya seperti ini. Ini penyebutnya 10 itu dikali dengan bilangan bulat ini, yaitu 1. Jadi 10 dikali 1 ini ya, 10 dikali dengan 1 ditambah dengan pembilang 9. Nah, per penyebutnya tetap 10 ya, tulis 10. Nah, di sini ada dua operasi bilangan, kali sama tambah. Yang didahulukan mana dulu? Pasti kali terlebih dahulu. Ini kita kasih kurung. Sama dengan yaitu 10 kali 1 10 ditambah 9 itu 19 per 10. Nah, kita sudah menemukan bentuk pecahan biasa. Nah, berikutnya kita dapat mengubah ke dalam bentuk desimal. Bagaimana caranya mengubah dalam bentuk desimal? Dengan cara melakukan pembagian. Kita buat pembagian seperti ini. 19 supaya nggak bingung, taruh di dalam sini 19 atau pembilangnya masuk di dalam sini 19. Penyebutnya ini taruh bagian luar di sini. Seperti ini ya, agar lebih mudah. Berikutnya 10 dikali berapa yang dapat mendekati 19. Kita coba urutkan 10 kali 1 10, 10 kali 2 20. Nah, kita sudah menemukan yaitu dikali 1. Kenapa kok ada dikali 2? Karena tidak boleh ya melebihi dari angka 19. Hasil kalinya tidak boleh melebihi dari angka 19, harus di bawahnya 19. Jadi 10 kali 1 menghasilkan 10. Nah, kita kurangi di sini 9 kurangi 0 9. 1 kurangi 1 habis ya, atau tidak usah ditulis. Nah, ini kan sisa 9, sedangkan ini 10. Supaya bisa habis, nah, salah satu caranya dikasih 0. Tapi dengan catatan, apabila sini dikasih 0, maka di sini harus diberi koma. Nah, 10 dikali berapa yang mendekati atau yang bisa 90? Pasti perkalian 10 kalian sudah bisa. Jadi dikalikan dengan 9. Dia menghasilkan 90 dan hasil 0 di sini. Nah, kita sudah dapat jawabannya, yaitu ketika 19 per 10 itu diubah menjadi desimal, yaitu adalah 1,9. Caranya seperti ini. Oke. Nah, cara berikutnya bagaimana? Apabila kalian sudah tahu cara yang ini tanpa harus mengubah langsung ke sini, bisa langsung cara cepatnya gini. Misalkan di sini 19 per 10.
bilangan bulatnya ini kalian bisa dapat tulis secara langsung di sini 1 bilangan bulat. Nah, karena ini adalah bentuk pecahannya ya 9/10, langsung aja kasih koma. Gitu aja ya. Cara mudahnya 9/10. Caranya sama. Ini tuliskan pembagian di sini ya. Kemudian 9 ini masukkan di dalam sini 9. Kemudian 10-nya ini taruh dalam luar, di luar maksudnya gitu. Kemudian lah ini kan 9 dengan 10. Apabila yang di luar ini 10, yang di dalam ini 9, maka tidak akan bisa. Maka salah satu caranya adalah memberi dengan 0. Nah, apabila ini kecil ya, 9 kan lebih besar 10 daripada 9, maka otomatis harus diberi 0 supaya bisa dibagi. Jadi 10 dikali berapa yang mendekati 90 atau yang bisa 90. Sama. Jadi tapi dengan catatan apabila di sini diberi 0, maka di sini harus diberi 0 juga. Ya. Beda dengan atas ya tadi ya. Apabila di sini 0, maka di sini harus kasih koma. Kenapa kok koma? Karena di sini sudah ada nilainya atau angkanya. Nah, sedangkan di sini belum ada angkanya sama sekali ya. Oleh karena itu diberi dengan angka 0. Berikutnya dikasih dengan koma. Diikuti dengan koma seperti itu ya. Jadi setelah 0 ditulis 0 juga, diikuti dengan koma. Sedangkan yang ini karena sudah ada angkanya 1, maka apabila diberi dengan 0, maka hanya diberi koma saja. Begitu ya teman-teman atau anak-anak. Jadi kita langsung mengalihkan ya. 10 kali berapa biar 90, yaitu 90. Hasilnya 90 kurang 90, 0. Lah ini 0,9, ini 1. Bagaimana cara menambahkannya? Nah, cara menambahkannya harus sesuai dengan nilai tempat. Sekali lagi harus sesuai dengan nilai tempat. Apabila ini 1, maka tulis 1 di sini. Kemudian 0, 0 ini adalah nilai tempatnya satuan. Luruskan dengan satuan. 0 di sini, beri koma. 9 ini per 10, jadi taruh sini, tambahkan. Ini 9,1. Jadi jawabannya 1,9. Sama. Nah, jawabannya sama. Itu untuk yang ini. Saya akan mencari soal-soal yang secara acak gitu ya, supaya kalian lebih tahu. Untuk soal berikutnya, saya akan mengambil contoh seperti ini. 1,5 per 20. Nah, sama seperti tadi, apabila ingin merubah beberapa beberapa cara boleh, atau mengubah ke pecahan biasa dulu terus kemudian ke desimal boleh, atau ke desimal dulu atau langsung ke desimal dulu boleh. Langsung ke desimal maksudnya seperti itu. Nah, apabila seperti ini, maka hal yang dilakukan adalah mengubah ke pecahan biasa dulu. Sama seperti tadi caranya. Lebih baik saya anjurkan untuk mengubah ke pecahan biasa dulu agar sambil berlatih, agar tahu mana pecahan campuran, mana pecahan biasa, bagaimana cara mengubahnya. Seperti itu ya. Itu kalau menurut saya, tapi kalau menurut kalian terserah pakai yang mana, atau langsung seperti itu boleh. Berikutnya di sini tuliskan saja 1 di sini dikali dengan penyebutnya. Nah, ini 1 saya tulis ya, bilangan bulatnya di sini, penyebutnya ini 20 ditambah dengan pembilang 5 per tetap 20 ya penyebutnya ya. Ini bisa langsung dihitung, kali didahulukan daripada tambah ya. 20 kali 1 20 tambah 5 25 per 20. Kita sudah dapat pecahan biasa. Berikutnya kita ubah menjadi pecahan desimal atau ke dalam bentuk desimal, yaitu 25 tadi ya, dibagi gini 20. Nah, bagaimana cara mengalinya? 20 dikali berapa yang mendekati 25. Kenapa kok enggak pakai 0? Karena ini lebih besar ya. Yang 25 lebih besar daripada ini, makanya beda kayak tadi. 20 dikali 1 ya. Kok enggak 20 kali 2? Lah 20 kali 2 menghasilkan 40. Kebesaran, enggak boleh. Harus lebih rendah dari ini. Jadi ini 20 dikurangi. Nah, ini dikurangi dari belakang ya. 5 tulis ini. Nah, ini 2 kurangi 2 habis 0. Tidak usah ditulis di depan, tidak perlu ditulis ya. Kita lanjut. Ini 5, ini 20. Nah, karena lebih besar daripada, maksudnya lebih besar 20 daripada 5,
Ini kita kasih 0 dengan catatan ini kasih koma. Nah, seperti ini. Berikutnya lagi 20 dikali berapa yang mendekati 50? Dikali 2, 40 kali 3, 60. Jadi kali 2 ya. Jadi 40. Kita kurangi lagi. 0 kurangi 0, 0. 5 kurangi 4, 1. Nolnya ini tertulis ya karena di belakang angka tadi. Kemudian ini beri 0. Nah, supaya bisa habis ya. 20 kali berapa yang bisa 100? Tulis saja 5. 5 kali 2 kan 10, ada 0, nah 100. Jadi kita sudah mendapatkan jawaban ini ya, 1,25. Jadi bentuk desimalnya dari 15/20 adalah 1,25. Gitu ya. Bagaimana dengan cara langsung? Cara secara langsung ya, seperti ini. Misal tadi tanpa harus diubah-ubah ini, 15/20 sama dengan 1 ini bilangan bulatnya masukkan di sini. Tinggal kita membagi 5/20. 5-nya masuk sini per 20 sini. Nah, supaya bisa habis kasih 0 dengan catatan ini beri 0 ya, plus koma. 20 kali berapa yang mendekati 50? Yaitu 2. Ini hasilnya 40 dikurangi ini 0, 5 kurangi 4 1. Nah, supaya bisa habis lagi kasih 0 ini 5. Nah, dapatkan 100. Bagaimana jumlahkannya? Sama seperti tadi, harus diluruskan satuan. Ini ya, saya tuliskan di sini. Ini kan 1 tadi. Ini 1 ya, 1 ditambahkan 0,25 ditambah 5, 2,1. Nah, kita sudah dapat jawaban 1,25. Nah, terserah kalian mau pakai cara yang mana. Untuk yang terakhir saya akan mencontohkan yang lain. Ya. 1/6/8. Seperti ini. Ya, kita bisa langsung menyelesaikan memakai di model sederhana dulu boleh. Kalau bisa disederhanakan juga boleh, kalau mau langsung juga boleh. Ini akan coba saya langsung aja ya dulu ya. Dirubah ke pecahan ini. 8 kali 1 tanpa saya tulis ya. Tanpa saya tulis seperti ini. 8 kali 1, 8 tambah 6, 14/8. Apabila ini kalau bisa disederhanakan, langsung disederhanakan juga bagus. Ya, misalkan ini saya sederhanakan. Supaya kenapa kok disederhanakan? Supaya hasilnya enggak terlalu besar, menghitungnya lebih mudah. Kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Dibagi dengan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ya, sekali lagi dibagi dengan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Bagaimana? Ini kan 14, ini 8. Pembaginya berapa yang sama? Yang bisa dibagi 14 bisa dibagi 8. Oke, kita mulai dengan angka 2. 14 bagi 2, 7. 8 bagi 2, 4. Kita sudah menemukan 7/4. Nah, 7/4 ini apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa, karena ini sudah bilangan prima ya. Ingat, bilangan prima. Jadi apabila di sini ada bilangan prima, maka tidak bisa disederhanakan. Oke, kita langsung mengubah ke pecahan atau ke dalam bentuk desimal. Caranya sama, 7/4 ya ini. 7-nya di dalam, 4-nya di luar. Ini tulis 1, ininya 4 ya. 1 kali 4 kan 4 di sini. Hasilnya 3. Agar bisa habis ya, kasih 0, kasih koma. 4 kali berapa? 7, 30. Ini 7, ini 28. Ini ya. Nah, ini harus diperhatikan. 0 kurangi 8. Nah, ini yang seringkali menjadi kendala saat melakukan pengurangan. Apabila 0 ini lebih kecil ya, tidak bisa dikurangi 8, harus pinjam terlebih dahulu. Nah, pinjam yang 3. Jadi ini 10 kurangi 8, 2. Ini 3-nya dipinjam 1, jadi 2. 2 kurangi 2, habis. Nah, biar bisa habis kasih 0. 4 kali berapa? Bisa 25. Jadi sudah dapat ya. Jawabannya 1,75. Bagaimana biar ini langsung ya, kayak tadi misal langsung ya. Misal langsung, cara langsung. 1/6/8. Ini tuliskan 1 sini dulu, tinggalkan 6/8. Kan tinggal 6/8 ya. 6/8. Ini langsung boleh disederhanakan dulu.
dibagi 2 sama dengan 3/4. Kita sudah dapat 3/4 ya. Kita tuliskan di sebelah sini ya, supaya enggak sebelah sini aja. Sebelah sini ya. 3/4 dari ini ya, 3/4 dari ini. 3-nya di dalam, 4-nya di luar. Kasih 0. Ini jadi 0 tapi koma. Ini 7, 28. Ini 2 kayak tadi ya, pengurangan tadi ya, 30 sama. Kemudian ini habis 20, ininya 5. Sama kayak tadi. 1,75. Nah, kita sudah dapat bagaimana mencari bilangan desimal. Gitu ya. Untuk nomor lainnya kalian bisa langsung mengerjakan ya. Apabila ketemu dengan angka yang besar, pecahan yang besar, itu dapat disederhanakan terlebih dahulu. Ya, jangan memaksakan langsung menghitung. Apabila bisa disederhanakan, kalian lakukan dengan seperti ini, disederhanakan. Kalau memang tidak bisa disederhanakan, bisa langsung dikerjakan. Seperti itu ya. Kalian dapat menyelesaikan latihan-latihan soalnya, kalian dapat mulai mengerjakan. Baik, terima kasih. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.